Apakah Anda bahagia? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Kalau pertanyaan tadi ditanyakan kepada kita saat ini, apakah Anda bahagia? Kita akan jawab bahagia walaupun terpaksa. Ada yang tidak bahagia datang di gereja karena mungkin panas, atau karena datang ke gereja mengganggu tidur, atau ada yang tidak bahagia datang ke gereja karena mungkin mau merantau. Ada yang merantau kembali ke dalam kampung setelah perayaan Natal ini. Ada yang merantau ke tempat lain karena pekerjaan dan tugas-tugas lain. Tetapi kalau kita tidak bahagia, maka sia-sialah kita datang petugas liturgis ini OMK atau rukun ini sampai di belakang sana. Satu rukun ada 13 orang ini. Berarti yang lain sudah merantau. Merantau ya? Yang malas dianggap sebagai perantau. Di mata dunia, tempat di mana kita hidup dengan penuh persaingan, kebahagiaan adalah mendapatkan segalanya. Kekuasaan, jabatan, harta kekayaan. Itulah kebahagiaan menurut pandangan masyarakat zaman ini. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Tetapi kebahagiaan seperti ini dianggap semu di mata Yesus karena ia menawarkan sesuatu yang radikal, sebuah kabar gembira yang memutarbalikkan kebahagiaan menurut pandangan kita. Tidak ada kriteria mendapatkan segalanya, memperoleh segalanya. Kriteria Yesus justru mengundang kita untuk masuk ke dalam sebuah suasana penuh dengan kesulitan dan tantangan, tetapi menghadirkan kegembiraan. Sabda bahagia dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, di tengah usaha untuk meninggalkan kemiskinan, Yesus justru menghantar kita untuk melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang membuat orang bahagia. Apakah Yesus tidak menghendaki para murid jadi kaya? Tentu tidak. Yesus menghendaki para murid yang hidup dalam semangat kemiskinan, dalam arti bahwa apapun yang diperoleh, bahkan ia memiliki segala sesuatu di dunia ini, semangatnya tetap pada penyerahan diri total kepada Tuhan. Orang miskin adalah orang yang senantiasa mencari Tuhan. Demikian kata Nabi sepanjang. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Orang miskin akan senantiasa menyadari bahwa hidupnya bergantung, bahkan termasuk ketika ia mencapai puncak dalam karir, usaha dan pekerjaannya, semuanya bergantung kepada Tuhan. Maka ketika hari Minggu datang, ia datang ke gereja terlebih dahulu sebelum pergi melihat wuk di dekat berwuk di mana sana. Atau ketika hari Minggu datang, saat dimana ia harus bersujud di hadapan Tuhan, ia meninggalkan pekerjaannya untuk pergi ke kebun untuk datang bersujud terlebih dahulu. Ketika hari saat dimana ia hendak untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ia kembali dari tanah perantauan di dalam kampung untuk datang berkumpul bersama. Ini banyak perantau yang belum pulang. Saudara-saudari terkasih, bagi Yesus, kemiskinan bukan sekedar tidak memiliki sesuatu. Bahkan ketika memiliki sesuatu itu adalah hanya sebagai anugerah, tetapi hidup dengan penuh kepasrahan dan tanda syukur kepada Tuhan. Maka orang miskin adalah mereka yang senantiasa punya waktu untuk bersyukur. Mereka yang senantiasa bermegah di hadapan Tuhan, bahagia di dalam tugas dan pelayanan yang dipercayakan. Bapak Joni, kalau kau tidak bahagia main keyboard, lebih baik kau tidur di rumah atau pergi ke besar sana. Tetapi ia berusaha untuk mengungkapkan sukacita, kegembiraan atas berkat anugerah, bakat, kemampuan yang Tuhan percayakan dengan
Ya, walaupun latihan sampai jam 1-2 malam tetap semangat, on fire. Saudara-saudari terkasih, untuk itu kalau kita bahagia sebagai murid-murid Kristus, bahagia sebagai orang beriman Kristiani, bahagia bahwa di tempat ini ketika perayaan Ekaristi dihidangkan atau dirayakan, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita bermegah karena kita punya kesempatan untuk memperoleh. Maka harusnya hari Minggu gereja ini menjadi penuh, bahkan penuh sesak sampai di jalan-jalan. Ini tanda bahagia sebagai orang beriman Kristen. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya dalam sabda bahagia, Yesus juga menguraikan banyak hal yang berhubungan dengan keberadaan kita yang harusnya pantas dan dilayakkan di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita dalam arti bukan pergi mencari pengalaman untuk galau dan duduk sendirian, merasa mengalami kesepian atau kesedihan yang berlebihan. Duka cita dalam arti bahwa orang berjuang untuk menjaga, memelihara apa yang Tuhan percayakan, tugas perutusan yang dipercayakan, walaupun ia mengalami tantangan dan kesulitan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bahwa di tengah dunia di mana segala sesuatu dihalalkan untuk menggapai impian dan cita-cita, sangat sulit sedikitlah orang yang berusaha untuk menjaga, memelihara kebenaran. Karena apa? Harganya mahal. Mengatakan kebenaran kepada orang yang menghalalkan segala cara, kita akan menjadi umpan untuk ditelan. Tetapi ketika kita tidak takut dan terus mengatakan kebenaran, saat itulah kita dipandang sebagai orang berbahagia. Saudara-saudari terkasih, berbahagialah orang yang murah hati. Kemurahan hati ditunjukkan dengan sikap siap sedia untuk berbelas kasih, berbagi, berbuat baik kepada orang lain. Di tengah situasi di mana orang memikirkan diri sendiri dan segala sesuatu dikumpulkan, dirangkum untuk menjadi hak milik pribadi, orang yang bermurah hati atau berbagi sangat sedikitlah jumlahnya. Tetapi kalau kita melakukan dalam keadaan kita yang serba terbatas tapi mau memberi, mengulurkan tangan, saat itulah kita bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dunia kita ditandai dengan perpecahan, konflik dan peperangan terus terjadi. Bahkan dalam lingkup masyarakat atau umat di stasi ini juga perpecahan, konflik juga tak dapat kita temukan. Tetapi usaha untuk membawa damai, senantiasa memberikan pengampunan adalah tanda penghayatan kita sebagai murid-murid Kristus. Dengan demikian, kalau kita bisa mengampuni, berusaha untuk membawa damai, memberitakan, mewartakan sesuatu yang benar dan lurus, kita akan disebut sebagai orang berbahagia. Sabda bahagia ditutup dengan janji Yesus, bersukacitalah dan bergembiralah sebab besarlah upahmu di surga. Tapi ibu saudara-saudari, akhirnya dari segala usaha pekerjaan kita di dunia dan persiaran kita menghantar kita kepada satu tujuan, yakni apakah kita kelak mendapatkan ganjaran di surga atau tidak. Datang sembahyang, kalau kita bahagia, maka kita akan senantiasa mengusahakan sebagai bagian dari hidup kita. Tapi kalau sembahyang itu memberikan kita beban yang berlebihan, maka mungkin datang saat tugas atau datang pada saat hari raya. Natal, Paskah, banyak orang pulang dari liburan, pulang dari perantauan. Tapi setelah Natal selesai, orang mulai pergi berlibur, pergi merantau. Para perantau dalam kampung mungkin jauh lebih banyak dari perantau keluar daerah. Kita bersyukur hari ini, sebab kita disebut orang berbahagia. Bahkan Yesus menghendaki supaya kebahagiaan itu menjadi upaya yang terus-menerus.
Dengan demikian kita bahagia diberi tugas pekerjaan. Itulah kemegahan kita di hadapan Tuhan. Bukan bangga karena kita memiliki sesuatu yang kemudian hilang dan lenyap, atau tidak dibawa pulang ketika kita pulang menghadap Bapa di surga. Tetapi kebahagiaan kita adalah ketika kita terlibat untuk ikut serta mewartakan karya kebaikan Tuhan bagi banyak orang dalam sesuatu yang kecil dan sederhana. Itu menyanyi tanggung jawab liturgi hari Minggu seperti umat rukun berapa hari ini? Rukun 3. Lebih banyak yang tidak datang daripada yang datang. Berarti yang tidak datang itu tidak bahagia. Yang bahagia itu berbahagialah mereka yang datang hari ini menyanyi karena apa? Menyadari bahwa suara mereka adalah anugerah Tuhan. Maka nyanyian dan pujian dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan supaya mereka bangga dipandang orang itu sebagai orang-orang terpilih dengan suara baik dan merdu. Tetapi kebahagiaan adalah mempersembahkan yang terindah yang kita miliki untuk Tuhan, untuk kemuliaannya dan untuk persekutuan hidup bersama sebagai umat beriman. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kemegahan di dalam Tuhan hendak mengharuskan kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Mari senantiasa bersyukur, sebab kalau kita bisa bersyukur berarti kita sudah berbahagia. Tuhan memberkati. Amin.